pulang saja. Besok juga ada acara. Mungkin apa yang dilihat tadi sebab kita kelelahan. Untuk perempuan harus di tengah, depan Edi, Dani, Eli, dan perempuan lainnya di belakang. Sisanya kita yang laki-laki. Memang aku sedikit ketakutan, tapi tetap berusaha untuk berpikir positif. Karena aku tidak terlalu percaya masalah gaib. Walaupun ya aku percaya hal gaib itu ada. Palingan tadi itu anjing kali. Atau salah lihat. Karena kan memang mengantuk. Batinku menguatkan. Akhirnya kita izin pamit untuk pulang ke posko. Pulang seperti biasa, canda tawa terlihat sesekali dari Edi dan teman-teman lainnya. Saat ingin tidur, dua teman laki-laki yang sedang di musola berlari ke kamar kami dengan wajah pucat penuh keringat sambil berucap dengan nada lirih. "Pak Ketuk, bau, hawanya beda sekali. Asli aku ketakutan," ujar salah seorang teman kami. Dan di jam menunjukkan angka 01 dini hari. "Loh, kenapa belum tidur jam segini? Sedang apa kalian di belakang?" tanyaku. "Tadi kita lagi iseng ngopi, Pak, di belakang," jawab Dudu. Iya, si Dudu awalnya ngopi biasa, tapi mendengar ada suara WC di belakang, seperti ada yang sedang nongkrong di WC itu. Gobloknya, Dudu yang sok berani malah diketuk sambil bercanda dan bilang, "Woi, jangan lama-lama. Mending ikut nongkrong, yuk bareng kita," sambil ketawa jelas Herman. "Terus kenapa sampai ketakutan seperti itu?" Salahku. Dibalas Igun dengan sedikit membuka punggung. Setelah diketuk, memang tidak ada suara, cuma ada geraman. Sontak aku kaget dan pergi ke musola bersama Herman. Dengan dalih, "Yuk kita ke musola dingin," terang Dudu. "Nah kok bisa bau gini? Kenapa?" tanyaku lagi. Saat di musola, kita bukannya berdoa. Si Dudu malah mengajak judi online. Sedangkan aku sendiri sempat melihat Eli datang ke kotak kuning. Kotak kuning itu semacam wastafel untuk cuci piring, tapi terbuat dari coran. Yang di pinggirnya, di bagian bawahnya juga ada tempat sampah dari ember cat. Dengan keadaan melamun dan membawa sesuatu. Awalnya aku dan Dudu tak menghiraukan. Kita main gaple online di musola. Lalu tiba-tiba terdengar suara geraman yang semakin nyaring. Bau aneh seperti anjir pun mulai menyeruak dan tiba-tiba lampu musola padam. Kami pun lari dan sepintas aku melihat pembalut yang masih ada darah yang banyak dan tidak dibersihkan. Bahkan tidak dibungkus. Dibuang di tempat sampah. Jelas Herman sambil menutup hidung. "Hah? Apa hubungannya? Memang balut seperti itu bagaimana kan? Ya dibuang karena sudah kotor," ucapku keheranan karena tidak tahu tentang hal pembalut. Baru ku bilang seperti itu, bau anjir yang menyengat tiba-tiba tercium. Aku, Igu, dan Firman yang sedang asik tidur pun terbangun. "Waduh, kok tidak enak seperti ini ya, Vi?" Igun menutup hidung. "Pak, darah haid kan kesenangannya yang begitu-begitu. Mereka paling senang darah itu. Seharusnya dibersihkan dan ditutup kresek. Sampai baunya tidak boleh tercium," suruh Herman. Sambil sedikit demi sedikit menempel ke badanku. Dudu hanya mengangguk. "Pak, itu apa, Pak?" dengan nada setengah berbisik dan gemetar.
Harus kalian tahu, ruangan tidurku ada jendela yang menghadap langsung ke area belakang dan bisa jelas melihat WC di belakang, area jemuran serta pepohonan belakang. Dan kami cuma tutup hanya dengan jaket ataupun celana kami yang jelas tidak menutupi semua jendela. Terlihat jelas waktu itu sosok kuntilanak yang sedang berkelayutan di pohon di area belakang sambil tersenyum. Kami berlima langsung lari. Astagfirullah. Sampai si Duduk pun jatuh terurung oleh Herman yang sudah ketakutan. Aku yang tadinya terlalu takut dan sering berpikir positif, saat itu hanya bisa gemetar, ikut lari ke ruang tengah, sampai membuat semuanya terbangun. Rina salah satu yang diam di kamar 2 saat itu sedikit teriak langsung lari. Dan Lunglai di ruangan tengah rumah. Hanya Eli yang tidak keluar pada saat itu. Aku pun mengkoordinasikan bahwa semua harus tidur di ruangan tengah untuk perempuan, sedangkan yang laki-laki diwajibkan untuk berjaga. Saat itu aku menghampiri Eli yang menurut teman sekamarnya terlihat murung. Eli, maaf mengganggu. Sebaiknya kamu tidur di ruang tengah biar semua kumpul. Eli hanya senyum aneh. Dan sedikit aku dengar dia tertawa. Ini si Eli kenapa lagi, pikirku. Aku disuruh bertanya ke Eli oleh teman-teman, apa benar ia yang membuang pembalut itu. Li, maaf, apa kamu yang membuang pembalut itu? Apa bisa kamu membuangnya dengan benar? Terlihat wajah Eli berubah, yang tadinya senyum langsung berkerut seakan marah. Tak lama ia berjalan dengan tatapan kosong, dan Eli langsung ke wastafel dan membersihkan pembalut tanpa sepatah kata pun. Aku sempat untuk menyuruh salah satu dari mereka untuk menemani, tapi gak ada yang mau. Eli pun kembali dengan wajah datar sambil melihat ke arah kami. Cepat pulang kalian semua, ucapnya dengan logat Sunda yang kasar, yang bahkan menurut teman sekamar, Elilah yang tutur bahasanya paling lembut. Kita kaget dan teman-teman perempuan pada saat itu hanya bisa teriak histeris. Sesekali memeluk Eli yang hanya melotot dan bernapas berat. Tak lama ia pun pingsan. Malam dini hari, pukul 03.00. Aku lihat suasana mulai kondusif. Aku, Igun, dan lainnya cuma diam dan sesekali bercanda untuk mencairkan suasana sambil melihat para perempuan yang sudah terlelap. Saat itu Eli mendadak demam dan aku suruh ia agar istirahat, ditemani oleh Rina. Rina yang tadinya periang jadi sering diam. Dani dan aku sesekali datang untuk menengok saat siang atau selepas zuhur untuk melihat kondisi mereka. 2 hari berselang mereka kembali normal dan aku pun merasa lega. Hari ke-18 kita mengadakan program untuk kegiatan anak SD yang memang salah satu program keunggulan dari kelompok kami. Salah satunya ada acara penjelajahan antar SD yang dimana ada beberapa pos. Awal kegiatan pagi dan beres di jam siang. Kami pulang dan sedikit bahagia atas kesuksesan kegiatan yang kami laksanakan. Di saat sedang senang, kami melihat Edi duduk di teras dengan wajah sedikit aneh, mengerut, tapi menunduk, diam dan hanya melihat ke tanah. Di sini teman kami sedikit usil, yang memang maksudnya hanya untuk menghibur
dengan meledek nama Supardiman yang ternyata itu adalah nama orang tua Edi. Entah kenapa Edi langsung mencekik teman kami dan ditahan oleh 5 orang termasuk aku, tapi tidak bisa menandingi kekuatannya. Padahal kalau dipikir secara logika, Edi ini kurus dan kadang suka mengeluh saat mengangkat galon. Tapi yang ini kok aneh ya, 5 orang yang pada saat itu terbilang badan berisi tidak kuat untuk melepas dan melerai Edi yang terus menerus mencekik teman kami. Ayo semua ke sini, berani sama aku, akan kuhabisi kalian satu persatu, geram Edi dengan suara memekik. Sontak saat itu kaget setengah mati melihat teman kami yang terlihat batuk seperti tidak susah bernafas. Aku inisiatif untuk sedikit menarik badannya. Bismillah, alhamdulillah badannya ketarik dan tangannya pun mulai sedikit merenggang. Lalu si Edi tiba-tiba lari ke kamar 4, duduk di kasur sembari sesekali mengeram. Anehnya, dia bahkan tidak mengenal aku. Dan dia hanya mengumpat. Saat itu Edi secara tiba-tiba sempat menuju ke arah duduk Eza yang dicekik dan berkata, "Kalian tidak sopan, aku tandai kamu." Setelah itu, Edi tiba-tiba tertidur di atas kasur. Sekitar pukul 16.00 saat itu cuaca pun sedikit mendung. Dan kejadian itu membuat kami tidak betah. Kok sampai bahaya begini, pikirku. Apa lapor saja? Tapi apa mungkin mereka percaya, sambungku. Tekanan demi tekanan dari teman-temanku membuat aku agak sedikit bikin pusing. Udah, biarin saya dulu. Kalian istirahat. Eza duduk, kamu sini dulu, panggilku dan keduanya mendekat. Apa yang kalian lakukan? Kok aku merasa semua kejadian tertuju pada kalian, imbuku. Mereka hanya geleng kepala menandakan tak tahu apapun. Igun sempat beberapa kali datang ke warung posko pertama Bu Narsi. Bu Narsi sempat bertanya, "Betahkan kalian di situ?" "Dibetah-betahkan Bu, mau bagaimana lagi?" jawab Igun. "Jangan sampai berbuat yang aneh-aneh ya, mudah-mudahan tak mengganggu." Pinta Bu Narsi membuat Igun diam untuk menutupi semua kejadian dan sedikit penasaran mengapa Bu Narsi bilang begitu. Gangguan mulai sering terjadi setelahnya, mulai dari seperti ada orang seperti yang lalu-lalang, ada yang ketuk pintu, bahkan sampah belakang yang secara tiba-tiba menjadi acak-acakan. Lalu hari itu pun tiba, hari yang mungkin tidak akan pernah aku lupakan. Hari itu teman-teman kami terpaksa harus ke kampus untuk registrasi praktik kerja lapangan, dan notabene teman-teman aku adalah jurusan ilmu pendidikan. Hanya aku dan Edi yang jurusan pertanian yang tidak registrasi, karena tak ada dalam jurusan kami. Akhirnya dengan terpaksa 16 orang langsung ke kampus meninggalkan kami berdua di posko. Awalnya aku ingin pula ke kampus karena sedikit berbeda hawanya pada saat itu. Tapi kuurungkan karena tidak mungkin posko KKN tidak ada mahasiswanya. Saat itu Edi pamit untuk mengapeli pacarnya di posko lain yang kebetulan satu kelas dengan kami. Dan ya, aku sendirian di rumah itu. Siang setelah mengurus beberapa program, aku pukul 2
Aku ke posko, berusaha untuk tidak mengingat kejadian yang mengganggu. Sambil main game di laptop kayaknya seru deh, sambil menunggu Edi. Lalu mainlah aku. Ada yang aneh. Ekor mata melihat ada yang berdiri tegak buta. Tubuhnya serba merah, seperti sedang mengawasiku. Sesekali aku menoleh ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Perasaanku jadi tak karuan setelah menoleh dan ternyata tidak ada apa-apa. Tapi ketika menghadap ke layar laptop, kembali seperti muncul lagi. Tepat di lorong antara kamar 2 dan kamar 3. Entah kenapa aku jadi penakut saat itu. Gelisah. Kamar 3 berasa ramai. Dan ada yang mengobrol, ketawa ketiwi bahkan menangis. Apes mah. Ya Allah. Aku berlari ke kamar berniat ambil kunci motor dan helm. Ternyata helm dipinjam oleh Igun. Hawa terasa pengap saat masuk, membuat tubuhku gemetar. Suara tawa dari kamar 3 mulai nyaring terdengar. Dan anehnya, tubuhku tidak bisa gerak pada saat itu. Ya Allah, apalagi ini? Aku berlindung darimu dari hal-hal yang buruk. Kaki mulai bisa digerakkan lagi. Aku bergegas keluar posko dan bodohnya aku malah penasaran saat itu. Aku beranikan diri untuk membuka pintu kamar 3. Aneh memang. Takut. Tapi tangan ini mengapa tiba-tiba ingin membuka pintu itu? Kubuka pintu itu. Tampak ada 2 sosok terbungkus kain lusuh, sedang duduk di atas kasur lama, dengan wajah yang hancur dan terlihat mata yang agak melonjol, melotot. Aku berteriak sambil berlari, karena hanya itu yang bisa aku pikirkan, tanpa mengindahkan pintu rumah yang masih terbuka. Sampai maghrib, tak terasa pada saat itu. Aku lari ke masjid untuk menunaikan sholat bermaksud untuk menenangkan diri. Juga ingin meminta tolong kepada imam atau ustadz yang biasanya setelah pada maghrib selalu ada pengajian anak-anak. Seperti cinta bertepuk sebelah tangan saat Pak Imam selesai sholat terlihat terburu-buru dan mengucapkan kata kepadaku, "Kang duluan ya, aku harus ke kota, ada urusan." Dek. Aduh, amsiyong, pikirku. Saat itu mau pulang takut, tidak pulang mau kemana. Setiap aku pergi ke Pak Kepala Dusun, serasa tak merestui untuk minta tolong, bahwa di rumah posko ada hal yang menakutkan. Letih, bingung, dan jantungku berdebar tak henti. Melihat Bu Narsi melambaikan tangan padaku tak pikir panjang, langsung lari ke arahnya. "Sini makan, Kang." "Iya Bu, makan sama ayam goreng 1 ya." "Kasihan banget kalian. Kamu pasti kaget diganggu mereka ya." "Dep, kok Ibu Narsi tahu maksudnya?" "Maksudnya Bu?" "Tidak apa-apa, sudah kamu di sini saja dulu. Soalnya mereka jahil. Namanya juga rumah sudah 6 tahun tak berpenghuni. Apalagi rumah Pak Wahyu yang sudah hampir 2 tahun terbengkalai akibat kebakaran, didiamkan saja. Sudah terbayangkan apa saja yang ada di rumah itu?" Senyum yang terpaksa aku lontarkan ke Ibu Narsi. Rumah itu dulu miliknya ibunya Pak Budi, salah seorang yang terkenal sebagai tukang urut pada zamannya. Beliau dadakan meninggal dan aneh, bikin warga bertanya-tanya. Banyak yang spekulasi ada apakah dengan ibunya Pak Budi. Banyak pula yang bilang kalau memelihara atau memiliki penjaga buta merah.
Ada yang percaya, ada juga yang tidak tentunya. Tapi ibu di sini seringkali melihat beberapa keusilan penghuni rumah itu, baik yang merah berdiri depan pintu rumah, atau perempuan yang sering naik boncengan warga yang melewati rumah itu pada malam hari. Iya bu, sempat dulu teman kami ada yang kerasukan, tapi tidak lama langsung sadar. Sudah, kamu makan saja, jangan cerita hal itu kepada aku. Simpan saja kejadian itu dan jadikan pelajaran, ucap Bu Narsi sambil ke depan dan melayani beberapa pembeli. Saat itu azan Isya berkumandang dan terlihat motor Edi datang dan masuk ke posko. Terlihat dari rumah Bu Narsi, aku lihat Edi sedikit mengangguk-angguk dan akan putar arah. Aku langsung menyambanginya. Dik, kamu mau kemana? Lah, kok kamu ada di sini, Vi? Bukannya tadi ada di dalam, sedang main game. Kamu menyuruhku ngirim makanan tadi kan? Jawab Edi langsung menoleh ke posko. Dan dia kaget karena dalam kelihatannya posko terlihat terangi lampu dan terlihat enak dipandang. Tapi lihat kembali, hanya gelap gulita, sedangkan pintu samping sedikit terbuka. Anjir, mulai lagi saja, Vi. Bagaimana nih ibunya? Sudah, masuk saja, kita kan berdua, suruhku. Pada saat itu aku pun takut. Maksudnya agar kita berdua tetap di posko. Dan malam itu kita tidur di kamar 1 karena merasa paling depan dan aman. Pukul 21.00 kita langsung kunci pintu kamar. Tidurlah kami. Tapi tak lama terbangun karena tempat tidur kami yang modelnya sama dengan kamar 3 tiba-tiba berdiri dan bergoyang dengan sendirinya. La ilaha illallah, gempa. Edi terbangun tapi matanya terlihat putih semua dengan mulut yang menganga. Ya Allah, ya Rabb, ampun, ya Rabb, lindungi aku. Sebaliknya Edi melihatku dengan kepala terbalik. Melihatnya berasa ingin mencekiknya. Lalu kami pingsan dan terbangun saat sudah subuh dengan keadaan aku tertidur di lantai, sedangkan Edi di pojok kasur. Dik, subuh yuk, ajakku, dan dia mengangguk pelan. Sesudah sholat subuh kita mampir ke posko lain daripada di sini. Kita putuskan berangkat dari posko ke posko teman lain, berniat main dan menenangkan diri. Tak banyak bicara, kami memilih diam di sepanjang perjalanan. Saat sampai posko teman bukannya tenang, malah mereka pun mengalami kejadian-kejadian yang horor juga. Mereka bercerita posko mereka sama dengan kita, disatukan dengan perempuan dan laki-laki. Selang 2 hari tokoh agama datang dan menyuruh agar dipisah. Mereka menurut. Dapat rumah kecil, murah, tapi hanya 1 malam. Mereka dapat gangguan seperti gelas kaca jatuh. Pada rumahnya tidak ada barang sama sekali, pure kosong tempat perabot. Paginya tokoh agama datang ke posko lagi dan mengizinkan untuk disatukan, karena khawatir rumah tersebut adalah rumah yang sempat terjadi pembunuhan satu keluarga. Mendengarnya kami hanya bisa menelan ludah dan balik ke posko dengan hati yang gundah. Esok harinya datanglah teman kami ke posko dengan raut muka sedikit marah. Igun menyeret Eza dan Dudo. Kau tahulah mau benar-benar tidak lucu, juga bisa bikin kita bahaya. Kenapa, Gun, tanyaku? Eza sudah kelewatan batas. Dia melakukan hal yang tidak senonoh di kamar 3. Dudu judi di ruang musola dan mereka tidak terganggu. Teriak Igun dengan wajah merah padam. Za, apa itu benar? Tanyaku menanti jawaban.
Maaf Pak, itu kebiasaanku. Terkadang melihat Eli pun aku terangsang, jawab Eza menunduk. Tak lama langsung aku tonjok wajahnya. Kau tahu betapa terisanya kita di sini akibat ulahmu. Aku minta maaf Pak. Dudu tegas mengatakan. Aku sudah tidak sopan telah memakai tempat ibadah untuk dijadikan area judi. Setelah hari itu, tak ada kejadian aneh lagi sampai kami pulang. Saat itu terasa nyaman tinggal di situ, dan saat pulang meninggalkan tempat itu, terlihat samar-samar seorang perempuan tersenyum padaku. Sepanjang perjalanan, Eza merasa lega setelah bisa menyelesaikan KKN dan tidak lagi tidur di rumah posko. Dia pun bercerita pada kami semua bahwa ranjang goyang itu adalah gangguan dari penunggu kamar nomor 3 yang awalnya menganggap hanya guyonan para temannya. Selidik punya selidik, saat mereka bertanya pada teman sekamarnya, mereka hanya menuduh satu sama lain, dan terkadang ketika kasur goyang, di antara mereka berempat sering sekali melihat seperti ketiban sesosok pocong yang selalu berbisik, "Kenapa tak pulang saja?" Kami tertegun mendengarnya, dan Rina berteriak saat kejadian malam 16 karena ia melihat sesosok buta dengan perawakan besar. Tubuhnya berwarna merah, wajahnya pun sangat menyeramkan. Ada beberapa foto saat kami di posko yang mungkin saat ini belum bisa dibagikan. Ketika bersua di foto ruang itu, ada penampakan kepala dan rambut panjang di belakang kami. Untungnya ketika pulang selesai KKN, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dani yang memang lebih peka terhadap hal seperti itu pun berujar, sebetulnya banyak penghuni di sana. Dari mulai sumur, belakang WC, kamar-kamar. Namun tak apa yang buat mereka bertahan amarahnya. Seperti ingin marah tapi segan. Dan sepertinya Pak Kordes ini banyak membawa oleh-oleh juga dari rumahnya. Entah doa atau apapun penjagaan sehingga kita tidak terlalu diganggu oleh mereka. Jadikan pelajaran bahwa Eza dan Dudut termasuk kita semua harus lebih menjaga perilaku di tempat atau lingkungan manapun. Mereka melirik ke arahku. Penjagaan? Aku tidak pernah suka dengan hal itu. Bagaimana mungkin, tanyaku dalam batin. Dan kamu jangan ngarang. Aku tidak pernah tuh suka hal-hal yang untuk berjaga-jaga begitu, belaku. Orang tuamu, Vi, mereka berdoa siang, malam, dan untukmu. Penjagaan dari Allah lebih dari penjagaan terbaik di muka bumi. Pakaian yang tadinya buatku malas, kini jadi pengalaman yang tidak pernah aku lupakan. Melihat sosok gaib yang bahkan tidak enak untuk dipandang. Buatku belajar bahwa kita hidup berdampingan, tapi selama kita tidak mengganggu, mereka pun tidak akan mengganggu.